Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Faliha Farasia dari jurusan Komputerisasi Akuntansi angkatan 2019. Oke, di sini sebelumnya saya akan membuat video mengenai tugas karya tulis ilmiah saya. Dosen pengampunnya yaitu Ibu Sarifah. Dan NIM saya itu 09020581923061. Oke, langsung saja. Oke, ini adalah perancangan aplikasi kesehatan mental. Pendahuluannya itu kesehatan mental merupakan salah satu penyakit yang beresiko tinggi terjadi di Indonesia, utamanya terjadi pada rentang usia remaja. Menurut Aprilia Ramadhani dan Sofia Retnosari 2013, gangguan depresi pada remaja tidak dapat diabaikan dan dibiarkan tanpa penanganan karena beresiko untuk perkembangan menjadi gangguan depresi pada saat remaja. Depresi meningkatkan secara drastis dari usia anak ke remaja sebanyak 17% pada usia remaja tangguh hingga remaja akhir. Angki 2006. Peningkatan depresi terjadi sebesar 6 kali lipatan dari usia 15 tahun. Sebesar 3% dan meningkat menjadi 17% pada usia 17 tahun. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Sehingga istilah kesehatan mental secara keliru digunakan sebagai ungkapan pengganti untuk masalah kesehatan mental yang terkait dengan depresi dan gangguan kecemasan. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Beberapa penelitian menemukan bahwa kesehatan mental positif tidak tergantung pada kondisi mental atau penyakit. Orang yang memiliki penyakit mental masih mungkin memiliki tingkat kesehatan mental positif yang berbeda dan orang yang tidak sakit mental mungkin kekurangan kesehatan mental positif. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2008 menunjukkan gangguan jiwa tertinggi adalah depresi dan kecemasan. Gangguan depresi sudah terjadi sejak mulai rentang remaja 15-24 tahun dengan prevalence 60,2% dan pola prevalence depresi semakin meningkat sering dengan peningkatan usia tertinggi pada umur 75 tahun ke atas 89%, 65-74 tahun sebesar 80% dan 55-64 sebesar 6,5%. Setiap orang hampir pernah mengalami depresi pada tertentu seperti tidak bersemangat, sedih, dan rasa sendirian. Menurut Aryas Dirgayunita 2016, situasi yang menyebabkan utama depresi adalah masalah keuangan, trauma masa kecil, dan dua tekanan dari orang tuanya. Sehingga masyarakat yang sering menerima stigma cenderung merasa malu, sedih, dan merasa tidak diterima serta diakuin oleh lingkungannya.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis memiliki ide untuk membangun aplikasi kesehatan mental yang berbasis Android. Dengan teknologi augmented reality sendiri menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual seolah-olah terlihat nyata seperti yang ada di hadapan pengguna. Dari aplikasi yang dibuat di hadapan mampu menjadi salah satu terobosan terbaru dalam hal teknologi yang akan membantu pengguna untuk memaksimalkan cara mengatasi kesehatan mental dan sebagai solusi pada Indonesia Emas 2045. Untuk isinya itu kondisi kesehatan mental masyarakat yang menerima stigma cenderung merasa malu dan sedih, serta tidak terima diakui lingkungannya tentu akan menyebabkan merasa malu untuk menceritakan situasi kepada orang lain sehingga menyebabkan kesehatan mental yang sering lebih parah. Sehingga solusi yang ditawarkan tentu sangat bermanfaat. Yacha.com adalah aplikasi yang berbasis Android yang dirancang khusus untuk membantu pengguna dalam hal kesehatan mental dengan mengintegrasikan augmented reality ke dalam sistem operasi berbasis Android. Augmented reality adalah merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. Seolah terlihat nyata ada di hadapan mereka dalam keadaan teknologi tersebut pada voice yang berisi seperti suara hewan dan lainnya yang bisa dipilih. Pada gagasan ini, sistem operasi yang diterapkan pada aplikasi Yadeca adalah sistem operasi Android. Sebelumnya menggunakan aplikasi, penggunaan harus memiliki akun. Jika belum memiliki akun, pengguna sebelumnya menggunakan aplikasi, pengguna harus terdaftar secara langsung memiliki aplikasi dengan menggunakan fitur sign up. Setelah memiliki akun, pengguna bisa masuk ke aplikasi pada laman login dengan memasuki email dan sandi yang telah didaftarkan sebelumnya pada aplikasi. Selain mendaftarkan pada aplikasi, pengguna juga bisa melakukan login dengan akun media sosial yang mereka miliki. Pada aplikasi ini tersedia fitur login dengan cara akun Google atau akun Facebook pengguna. Setelah memiliki akun dan melakukan proses login dengan cara akun Google atau akun Facebook, setelah memiliki pengguna sudah bisa menggunakan fitur aplikasi secara utuh pada aplikasi Yadeca.com terhadap fitur utama seperti beranda, notifikasi, scan favorit, dan profil. Fitur beranda berfungsi sebagai fitur awal ketika memasuki aplikasi pada bagian atas beranda terhadap profil pengguna. Jadi pengguna beranda terhadap profil dan pengguna juga bisa melakukan penyuntingan profil pada bagian tersebut dengan menggunakan fitur pencarian. Penggunaan dapat memiliki hewan sebagai objek interaktif. Kesimpulannya, Yadeca adalah suatu gagasan solutif yang dapat digunakan sebagai sumber belajar tentang kesehatan mental, memiliki teknologi augmented reality yang diterapkan pada Yadeca. Pengguna dalam lebih mudah menceritakan masalahnya dengan aplikasi tersebut. Dengan adanya Yaca diharapkan bisa membantu menyadarkan masyarakat pentingnya kesehatan mental dan sebagai mewujudkan solusi Indonesia Emas pada tahun 2045. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.